Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di sini, Rusnawati. Kali ini saya akan membuat selai mangga kue ini. Yuk teman-teman, mari ikuti saya bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan yang akan saya pergunakan untuk membuat selai mangga kue ini kita kali ini. Yuk teman-teman, kita buat sama-sama. Tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Ini yang saya maksud dengan buah mangga kue ini yang akan saya jadikan selai nanti. Ini bisa untuk segala macam isian, untuk olesan roti juga enak. Sekarang kita akan kupas mangganya terlebih dulu. Ini saya menggunakan mangga kue ininya kurang lebih 3 kg. Ada 13 atau 16 biji ya, sebanyak 3 kg buah mangga kue ininya. Sekarang buah mangga kue ininya kita kupas. Oh ya, sebelum kita kupas terlebih dulu, alangkah baiknya mangganya kita cuci bersih dulu. Setelah itu baru kita kupas. Lakukan untuk mengupasnya sampai semuanya selesai. Di sini saya menggunakan 1 lembar daun pandan yang saya potong seperti ini. Buah mangga kue ini yang sudah kita kupas, kita potong-potong seperti ini. Jika teman-teman mau di blender silakan saja, tapi kali ini saya tidak di blender, saya hanya dibejek-bejek, nanti dihancurkan di dalam teflon ini. Ini kita iris mangganya sampai semuanya mangganya habis. Setelah buah mangganya kita iris semua, nyalakan api kompornya, tidak apa-apa menggunakan api besar, jangan besar-besar sekali juga ya. Nah, daging mangganya maksud saya, kita tekan-tekan dengan menggunakan sendok seperti ini sampai semua daging mangganya nanti hancur. Jika sudah hancur, bisa api kecilnya kita kecilkan sedikit menjadi api sedang. Sekarang kita lakukan menghancurkan daging mangga ini sampai semua daging mangga ini hancur. Nah, sekarang daging mangganya sudah hancur semua seperti ini. Ini apinya sudah api kecil ya, maksudnya api sedang cenderung kecil. Terus jika masih ada yang belum hancur, terus kita tekan perlahan. Ini saya tambahkan selain daun pandan, saya juga menambahkan potongan kayu manis, cengkeh, dan 1 sendok teh garam. Karena saya menginginkan ada rasa asam sedikit, saya menggunakan air jeruk nipis sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini saya pergunakan untuk pertama dulu 1 sendok teh. Nanti jika dirasa asamnya masih kurang, bisa kita tambahkan lagi air jeruk nipisnya. Aduk kembali. Ini gula pasirnya masih belum saya tambahkan. Untuk penambahan gula pasir sebaiknya terakhir. Nah, ini saya rasa manisnya kurang dikit, asamnya kurang dikit. Sekarang saya tambahkan gulanya. Jadi total air jeruk nipis yang saya gunakan sebanyak 3 sendok teh, dan gula pasir yang saya gunakan sebanyak 150 gram. Tapi ini untuk manisnya tergantung ke rasa dari mangganya itu sendiri. Jika mangganya sudah cukup manis,
bisa untuk penggunaan gula pasirnya dihilangkan. Tapi ini saya tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Ini wanginya luar biasa, benar-benar wangi sekali. Teman-teman wajib untuk mencobanya. Aduk terus dengan api sangat kecil sekali sampai selai dari mangga kita ini cukup kering, cukup bisa untuk kita bulat-bulatkan nanti atau kita bentuk sesuai dengan keinginan yang kita mau. Ini rasanya sudah saya rasa ini sudah cukup, manisnya pas, tingkat keasaman rasanya juga pas. Sekarang tinggal kita menunggu selai ini cukup kering. Setelah selainya sudah mulai mengering, tambahkan kurang lebih 50 gram mentega. Ini opsional ya, jika suka boleh dipakai, jika tidak boleh dihilangkan untuk penggunaan menteganya. Ini karena saya hanya lebih suka dengan wanginya, jadi dia ada wangi dari buah mangganya itu sendiri, wangi dari mentega, dari rempah-rempah yang saya masukkan tadi. Nah, ini sekarang mengaduknya sudah mulai cukup berat. Ini sebentar lagi selai mangga kueli kita sudah mau jadi. Ini harus sabar ya. Sama proses pembuatannya sama persis dengan kita membuat selai nanas yang saya buat di video saya yang lalu. Ini wanginya luar biasa sekali. Ini hasil dari selai yang saya buat tadi. Dia kering seperti ini. Sekarang kita akan bentuk dia menjadi bulatan-bulatan kecil. Ini saya menggunakan sendok takar hanya untuk supaya nanti dia besarannya, bulatannya sama semua. Sekarang kita lakukan untuk membentuk atau membulat-bulatkan selai kita ini sampai semuanya habis. Nah, lakukan bentuknya sama semua kan jika kita menggunakan sendok takar seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini selai mangga yang saya buat ini bisa bertahan jika dibekukan di dalam kulkas 6 bulan lebih, bahkan hampir 1 tahun ya, tergantung dari penyimpanan kita sendiri. Jika sudah disimpan, tutup dengan rapat, jangan dikeluarkan dari dalam kulkas jika tidak mau digunakan. Jika mau digunakan baru kita keluarkan dari dalam kulkas. Ini kenapa saya bilang seperti itu, karena ini adalah pengalaman saya sendiri yang saya ceritakan. Karena saya sudah sering membuat selai seperti ini. Saya sama sekali tidak pernah membeli selai yang sudah jadi atau kemasan. Saya jika membuat selai selalu bikin sendiri jika mau membuat kue nastar. Sekarang sudah selesai saya bulat-bulatkan dan hasilnya seperti ini. Ini sengaja saya buat sekarang, ini persiapan untuk saya membuat kue di lebaran yang akan datang ini. Setelah ini kita tutup rapat.
4. Kita bekukan, kita masukkan ke dalam kulkas, kita bekukan. Jangan dikeluarkan dari kulkas kecuali jika kita mau menggunakan, baru bisa kita keluarkan dari dalam kulkas. Ini bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Ini menurut pengalaman saya. Seperti selai nanas yang sudah saya buat di video saya yang lalu, juga sama, saya bekukan di dalam kulkas. Nanti saya keluarkan jika saya mau menggunakannya. Jadi seperti itu untuk membuat selai mangga ini, sama seperti prosesnya, sama seperti membuat selai nanas, membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Tapi jika teman-teman mencobanya, ini wajib dicoba, ini sangat enak dan harum sekali. Nah, seperti ini saya bekukan, seperti ini. Yang di bawah ini yang agak kuning, ini selai mangga kueni. Yang ini selai nanas yang saya bikin di video saya yang lalu. Jadi nanti ketika sudah waktunya saya mau membuat kue nastar atau sejenisnya, kita tinggal ambil karena selainya sudah tersedia.